Berita viral. Seorang pria di Durensawit, Jakarta Timur mengaku dikeroyok oleh tetangganya sendiri. Kejadian cekcok berawal dari upaya korban menegur tetangganya yang kerap kali berkaraoke setiap waktu, sehingga menimbulkan kebisingan dan merasa terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Numpang tanya dulu ya, siapa yang punya tetangga suka sembarangan parkir, sembarangan buang sampah, belum jemuran pakaian seenaknya, atau suka motong keramik sampai malam? Aduh, berisik. Teman-teman mikir ya, tetangganya siapa itu? Hayo. Begitulah dinamika bertetangga ya. Kadang suka, kadang juga meresahkan. Teman-teman, kali ini tipsnya adalah tips menghadapi tetangga yang menyebalkan. Tapi sebelumnya, like dulu videonya, komentar sesuai dengan tema, share videonya, subscribe, dan jangan lupa sekalian nyalain tanda loncengnya, biar tetangga gak ada yang ngamuk. Teman setia Azali ya, bertetangga artinya hidup bersama orang lain pada suatu lingkungan tertentu yang dekat atau jauh. Dengan kata lain, tetangga itu orang-orang yang tinggal dekat di sekitar rumah kita ya, biasanya sekitar 40 rumah dari segala arah, dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Ringkasnya teman-teman, tetangga adalah siapa saja yang berdampingan dan dekat dengan rumah kita. Mereka juga berhak dapat hak hidup bertetangga, di antaranya tidak mengganggu mereka. Teman-teman, tidak banyak yang sadar ya, ataupun menyadari ternyata hal-hal yang kecil, hal-hal yang dianggap biasa keseharian ternyata bisa memicu pertengkaran antar tetangga. Dari mulai urusan sampah, jemuran, hewan peliharaan, parkir kendaraan, dan sebab pemicu konflik juga macam-macam teman-teman. Dari mulai perbedaan budaya, status sosial, perbedaan kepentingan, dan isu konflik bertetangga sudah dari dulu ya. Selalu seperti itu dan terus berulang. Terus kalau tetangga kita, asli itu nyebelin, berisik. Terus kalau tetangga kita nyebelin, apa kita harus balas juga lebih nyebelin lagi? Enggak juga sih ya. Karena siapa tahu sikap nyebelin tetangga itu justru sebabnya itu sumbernya datang dari diri kita sendiri yang kurang dekat dan gak paham tentang mereka. So, jadilah tetangga yang baik dulu, baru nyaman kemudian. Teman-teman sekalian nih, ibu-ibu mau curhat. Di tempat saya tuh kan gangnya itu pas mau masuk rumah itu gangnya itu panjang tapi kecil. Jadi pas buat satu motor ya. Dan rame terus itu, pagi, siang, sore, malam tetap rame, udah kayak pasar. Kayaknya pada males jalan kaki ya. Cuman kalau masuk gang doang terus ke depan gitu, semuanya harus pada pakai motor. Kalau siang sih nggak apa-apa lah ya, saya paham aktivitas mereka mungkin macam-macam ya, ada yang ke pasar, belanja ke depan, nganterin anak sekolah dan lain-lain. Tapi kalau udah malam jam 9 ke atas, apalagi dini hari, tapi mereka cuek-cuek aja gitu, pada lewat aja motor tuh. Sampai subuh, sampai pagi gitu. Mana mesin motornya juga gak dimatiin, kebayangkan. Kalau malam itu jangankan suara motor, suara buntut cicak aja itu kedengarannya tuh kenceng gitu loh. Aduh, Pak RT, Pak RW, engkau di mana? Teman-teman, itu hanya contoh ketidaknyamanan kita dengan lingkungan bertetangga ya. Dan mungkin untuk mengatasinya dan sudah saya coba lakukan adalah dengan berbicara baik-baik dengan mereka ya, terutama untuk tetangga yang meresahkan. Siapa tahu memang mereka itu punya kesulitan tertentu untuk mengatasi yang dia lakukan itu, atau mungkin menurut mereka hal seperti itu udah biasa ya, dan tidak mengganggu para tetangga, tidak membuat meresahkan apalagi menyebalkan. Teman setia Azalia, etika yang paling mendasar dari bertetangga adalah kalau berpapasan saling tegur, minimal lempar senyum lah ya, atau enggak anggukan kepala gitu kan. Tapi ada loh, teman saya tuh kemarin baru curhat, katanya ibu tetangga sebelahnya itu kok sekarang agak beda gitu katanya. Kalau pas ibu itu ada di depan rumahnya di teras lagi jemur-jemur atau sapu-sapu, teman saya tuh keluar
dari rumahnya buka pintu, si ibu itu buru-buru masuk ke rumah, ceklek aja di pintu, si pintunya itu dikunciin. Kan bikin bingung ya, ada apa gitu. Terus kalau papasan juga di warung atau di mana suka pura-pura nggak lihat gitu. Teman-teman, menghadapi orang-orang seperti itu, tetangga yang menyebalkan, meresahkan dan lain-lain, bukan dibalas dengan perilaku jahat, apalagi menyebalkan juga ya. Dan teman-teman, hati-hati dengan kebiasaan sering mengeluhkan perilaku tetangga yang menyebalkan itu ke media sosial, karena justru menunjukkan perilaku yang kurang baik juga ya, karena sama saja dengan menyebar aib orang lain. Teman-teman, tetangga yang satu jemur-jemur pakaian, tetangga yang satu bakar sampah. Ribut deh tuh. Teman-teman, kalau kita sudah berupaya menjadi tetangga yang baik, sudah berusaha bicara baik-baik, tapi kok ya nggak mempan, masih begitu aja, berarti itu nggak cocok ya. Kalau udah seperti itu, saya sih sudah males ngobrol, membatasi pembicaraan, membatasi pergaulan sama mereka, bicara juga seperlunya aja ya. Intinya jaga jarak, mengurangi sosialisasi dengan tetangga yang menyebalkan. Teman setia Azalia, apa-apa yang saya sampaikan adalah fakta berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman teman saya, dan juga terutama di lingkungan saya pribadi ya. Dan ingat, kalau ada satu tetangga yang kurang menyenangkan, menyebalkan, cenderung meresahkan, belum tentu tetangga yang lain juga sama ya. Masih banyak tetangga-tetangga yang baik hati. So, sebaiknya bangun terus silaturahmi, hubungan baik dengan sejumlah tetangga yang baik, bisa curhat, kumpul-kumpul, makan-makan, ngaliwet, minta saran, bersosialisasi untuk mencegah konflik sosial di lingkungan kita. Teman-temanku, biasanya nilai sebuah kawasan hunian itu dilihat dari letak wilayahnya yang strategis ya. Tapi kalau tetangganya pada menyebalkan, jahat dan rese juga bikin gak nyaman juga ya. Dan teman-teman, mungkin itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang kebetulan lagi cari tempat tinggal ya. Perhatikan juga bagaimana lingkungan, situasi, kebiasaan para tetangganya. Dan bila sudah terlanjur nih, udah betah deh, udah males pindah-pindah ya di tempat tinggal yang sekarang, tapi ada aja tetangga yang rese, nyebelin gitu, abaikan saja teman-teman, abaikan saja. Sikap sabar, berjiwa besar tentu akan mendapatkan keberkahan ya. Dan sebaliknya, orang yang jahat, rese, nyebelin akan memperoleh balasannya tersendiri. Salam sehat, tetap semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.